Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kabar kan di channel Arif Furqon. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya Bapak Ibu ya. Oke, pada video ini kabar kembali berbagi informasi up to date seputar P3K 2024. Tentunya Bapak Ibu pasti sedang menunggu ya Bapak Ibu ya, menunggu bagaimana mekanisme ya untuk P3K tahap 2 dan untuk yang sudah lulus tahap 1 sudah menanti ya penerbitan NIP PPK yang insya Allah bulan Maret 2025 seperti itu. Nah, di sini langsung aja kita ke informasinya. Ini ada informasi yang kurang membahagiakan ya di sini tentang kesempatan menjadi P3K hilang dari ayobandung.com Bapak Ibu ya. Kesempatan jadi P3K itu hilang. Tenaga honorer kategori ini akan dirumahkan mulai tahun 2025. Siapa saja? Ini Jumat hari ini ya, jam 8.17 tadi. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan ini resmi dari Ayo Bandung, pemerintah masih terus berupaya nih menyelesaikan penataan tenaga honorer. Pemerintah membentuk sebuah kebijakan demi bisa menyelamatkan tenaga honorer dan memberi status yang jelas. Ya, semoga saja ya ini perbaikan regulasi itu sudah terus terjadi ya, dilakukan oleh Kemenpan RB dan BKN tentunya untuk menuntaskan teman-teman honorer yang belum mendapatkan formasi tentunya. Adapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu penataan tenaga honorer ini yaitu pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja baik itu penuh waktu maupun paruh waktu. Nah, tahun 2024 pemerintah bahkan melaksanakan seleksi P3K hingga 2 tahap yang saat ini sudah memasuki tahap kedua ya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya BKN atau Badan Kepegawaian Negara menyebut bahwa hanya tenaga honorer yang memenuhi kriteria saja yang bisa mengikuti seleksi P3K tahap kedua. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Selain itu, tenaga honorer yang dianggap tidak memenuhi kriteria untuk mengikuti seleksi P3K tahap 2 akan dilakukan pemberhentian. Nah, pemberhentiannya seperti apa? Pemberhentian ini sudah tertuang dalam keputusan Menteri Menpan RB ya nomor 15 tahun 2025. Bagi tenaga honorer yang tidak masuk dalam kategori berikut terpaksa akan dirumahkan mulai tahun 2025. Nah, lantas siapa saja tenaga honorer yang terpaksa harus dirumahkan mulai tahun 2025 lantaran tidak masuk kategori untuk mengikuti seleksi P3K tahap 2? Nah, berikut itu adalah daftar tenaga honorer yang akan dirumahkan tahun 2025 karena tidak masuk dalam kategori yang bisa mengikuti seleksi P3K tahap 2. Yang pertama, tenaga honorer yang baru mulai bekerja pada bulan Oktober 2023. Artinya ini notabene yang dirumahkan itu ancamannya ya yang was-was itu teman-teman yang non database ya kan. Sedangkan non database itu kan macam-macam Bapak Ibu ya. Yang pertama, baru mulai bekerja pada Oktober 2023. Nah, ini terancam dirumahkan karena belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang hal tersebut. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua itu adalah tenaga honorer yang tidak masuk dalam database BKN, non database istilahnya ya. Yang ketiga, tenaga honorer yang memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun per Januari 2025. Nah, ini sudah pasti tidak bisa mengikuti seleksi P3K tahap 2. Nah, tentunya teman-teman ini terancam akan diberhentikan karena sudah tidak ada lagi tenaga honorer pada tahun ini. Pemerintah harus mengambil keputusan itu untuk memastikan agar hanya tenaga honorer yang memenuhi kriteria saja yang bisa mengikuti seleksi P3K. Selain itu, pemerintah daerah juga hingga saat ini masih terus mencari solusi terkait nasib tenaga honorer yang dirumahkan tersebut. Skema outsourcing menjadi salah satu solusi yang terbaik yang dipertimbangkan oleh pemerintah. Bahkan outsourcing mulai pihak ketiga akan membuat tenaga honorer bisa tetap bekerja di instansi pemerintah dengan sistem kontrak dari perusahaan penyedia tenaga kerja. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Ya semoga saja Bapak Ibu ya meskipun nantinya dirumahkan tentunya ada solusi lah ya kan, dicarikan pekerjaan lain. Namun kebijakan ini tergantung dari ketersediaan anggaran pada daerah masing-masing. Nah, ini kembali lagi ke ketersediaan anggaran. Demikian informasi di sini memang ya itu sangat penting Bapak Ibu ya. Di sini kesempatan kalau teman-teman ini notabene belum database itu terancam akan dirumahkan. Tentunya tergantung Pemda yang terkait nanti mengatasi solusinya itu seperti apa. Yang jelas kan nggak boleh Bapak Ibu ya PHK massal karena honorer ini juga menjunjung tinggi lah istilahnya, berjasa juga ya untuk sistem pemerintahan di daerah-daerah sehingga nanti harus disiapkan regulasi khusus. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furqon, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya stay tune aja di channel Kak Furqon, semoga tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.